Dan untuk menutupi kelemahan ilmu saya yang sedikit itu, biasanya saya pakai dalil. Sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Sehingga orang tenang. Jadi walaupun pengetahuannya sedikit, kan sudah ada dalilnya. Saya berlindung di balik dalil itu. Dulu saya begitu. Oleh karena itu ajaran pertama yang disampaikan oleh mereka adalah ajaran tentang bagaimana cara mengenal Tuhan. Itu ajaran pertama. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Dan saya bisa buktikan semua nabi, semua rasul di Quran tidak ada yang mengawali perjalanan agamanya lewat jalan syariat. Semua lewat jalan ma'rifat. Dan ma'rifat bukan tingkatan tertinggi dari ilmu. Ma'rifat itu adalah ilmu awal supaya kita benar bersyariat. Dan doa selalu diartikan permohonan. Doa selalu diartikan permintaan. Sepertinya Tuhan yang Maha Tahu itu baru ngasih sama kita kalau kita memintanya. Sepertinya Tuhan yang Maha Agung itu dengan keagungannya baru memberi kalau kita merengek-rengek kepadanya. Dari kecil kita diajarkan ada doa mustajab, doa tidak mustajab. Macam-macam ajarannya. Kalau ada benda ini di rumah, awas. Malaikat tidak datang. Nyalahkan benda. Buang benda-benda itu. Malaikat akan datang, rezeki akan datang, utang lunas. Saya nggak ngerti kenapa agama itu jadi begitu. Padahal doa yang sebenarnya ini sini. Apa yang kita pikirkan berulang-ulang, apa yang kita katakan berulang-ulang, apa yang kita lakukan berulang-ulang, karena ada proses repetisi di situ. Itu doa. Dan doa itu arti yang sebenarnya adalah undangan. Jadi Allah itu hanya ingin diundang, hanya ingin dirasakan kehadirannya, karena begitu dekat bersama kita, kok sampai hari ini kita tidak merasakan kehadirannya. Lucu kalau saya bertanya sama yang ketemu saya, buat apa kamu kesini? Izin ayah, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalimat sudah biasa, dianggap kalimat benar itu kalimat konyol itu. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Allah sudah maha dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Kenapa tidak diubah, ditransformasi pemikiran kita? Harusnya Allah sebegitu dekat dengan saya. Tapi mengapa sampai hari ini saya tidak merasakan kehadirannya? Naik sedikit kelasnya. Daripada hanya mengulang-ulang kata-kata yang diulang kebanyakan orang. Ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu dianggap benar kalimat itu. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Undanglah Tuhanmu, undang Tuhanmu tadarruan, dengan penuh rasa hormat, wa khufyatan, dan tersembunyi. Khufi itu tersembunyi, khufi itu hening, khufi itu nggak ada suaranya, khufi itu pikirannya bisa terkendali, itu khufi. Wa khufyatan. Cuma dua kok cara mengundang Tuhan. Satu tadarru, penuh rasa hormat. Yang kedua khufi, tersembunyi. Saya bilang tadi, kenapa kita sulit sekali mendengarkan suaranya? Karena kita tidak khufi. Kita juga tidak tadarru. Tidak penuh rasa hormat. Apa yang terjadi dengan kita selama ini? Jangankan orang lain, bahkan Tuhan pun dicoba untuk diatur oleh kita supaya mengikuti segala keinginan dan ambisi kita. Itu sumber penderitaan kita. Pasangan hidup kita atur sedemikian supaya tunduk dan patuh kepada keinginan kita. Tetangga kita atur sedemikian supaya mereka juga hormat sama kita. Anak-anak kita, cucu kita atur sedemikian supaya mereka juga taat kepada kita dan kita bahagia. Kita hanya sedang mencetak orang lain menjadi diri kita. Dan kita sudah melawan hukum alam. Harusnya anak kita hormati sebagai tamu agung ke semesta. Biarkan dia jadi dirinya sendiri. Cucu kita hormati sebagai tamu agung yang diutus ke semesta. Hormati supaya jadi dirinya sendiri. Murid-murid kita hormati sebagai tamu agung, biarkan dia jadi dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan sistem pendidikan kita? Bahkan semua murid harus seperti yang dipikirkan oleh gurunya.
Sekarang kesadaran sudah mau meningkat. Saya baca rapornya cucu saya, tidak ada angka lagi sekarang, semua deskripsi. Angka 6, 7, 8, 9, tidak ada suaranya, tidak bicara apa-apa. Orang tua perlu deskripsi, perlu penjelasan yang lebih utuh. Oh, anak ini ketika belajar tentang materi ini responnya begini-begini, semua dideskripsikan. Itu yang kita butuhkan. Perlu detail memahaminya. Sekarang sudah mulai begitu di sekolah yang berkesadaran. Tapi sekolah itu jumlahnya masih sangat sedikit dan mahal. Kebanyakan yang mengajar tidak sadar, yang bikin sekolah tidak sadar, yang sekolah di sana tidak sadar, orang tua yang menyekolah pun tidak sadar. Semua gelap gulita. Dalam kegelapan itu datang kegelapan-kegelapan baru. Anak kita salah dihukum, anak kita tidak bisa dihukum, seragam keluar sedikit dihukum, dan semua harus seragam. Konyol sekali. Wajah kita aja sudah berbeda, 8 miliar penduduk itu berbeda, dan dicoba oleh sekolah diseragamkan, harus mencapai hasil yang sama. Harus pintar matematika semuanya, harus pintar fisika semuanya. Apa kabar? Padahal setiap manusia datang ke semesta ini jenius di bidangnya. Harusnya arahkan setiap anak untuk menemukan dia jenius di bidangnya. Begitu nggak? Dan kita jadi korbannya. Makanya sampai sekarang apapun yang kita lakukan kelihatan menjadi sangat idiot. Karena kita tidak menemukan personal genius zone kita. Saya itu sebenarnya jenius di bidang apa? Tidak tahu. Kata orang tua pokoknya, Bapak sebagai pedagang kamu harus dagang. Bapak dokter kamu harus dokter. Bapak insinyur kamu harus insinyur. Bapaknya tukang gali kamu harus jadi tukang gali juga. Tidak, kita tidak pernah menghormati rencana semesta dengan kelahiran makhluk-makhluk baru. Dan ketidaksadaran ini terus menerus seperti itu. Begitu anak kecil langsung dikasih baju ini, baju itu, kasih atribut ini, atribut ini, titipkan pada ibu ini, bapak ini, disuruh menghafal ini, menghafal itu. Dan kalau sudah hafal, kita bangga sebagai orang tua. Padahal hafalan tidak akan berkontribusi kepada akhlak. Hafalan tidak akan berkontribusi pada kesadaran. Mengingat itu keterampilan berpikir paling rendah. Dari 6 keterampilan berpikir yang diriset oleh para psikolog, mengingat itu keterampilan berpikir yang paling rendah. Naik sedikit namanya memahami. Memahami pun ada 3 dimensi. Ada memahami secara interpretasi, ada memahami secara translasi, ada memahami secara ekstrapolasi. Naik sedikit di atas itu ada yang namanya menerapkan. Menerapkan yang dia pahami dalam kehidupan. Naik sedikit, dia sudah mulai plan do see, merencanakan, melakukan, refleksi, mengamati. Itu namanya analisis. Di atas itu ada lagi yang namanya mengevaluasi. Di atas itu ada lagi yang namanya mensintesa. Sehingga pengetahuan yang didapat itu diekstrak menjadi terkristalisasi, menjadi akhlak, menjadi pribadi. Itu apa tidak kita belajar? Bahasa yang digunakan pun masih, kalau orang Sunda bilang, ujang nyai gerang ngapalkeun. Dan ngapalkeun dianggap belajar. Coba kalau anak sudah pegang buku, lihat buku ke atas, lihat buku ke atas, oh anak saya sedang ngapalkeun, itu dianggap belajar. Dan kita orang tuanya bangga karena ketidaktahuan. Padahal tidak berkembang sama sekali keterampilan berpikirnya. Selesai dia belajar, bingung cari kerja. Selesai belajar, hanya menjadi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada orang lain, menyiapkan masa depan orang lain, tidak menyiapkan masa depan dirinya. Saya waktu masih memegang jabatan tertentu, hampir tiap hari saya menerima lamaran. Yang S1, yang S2, yang S3 melamar. Semua menjadi pelamar. Tidak ada yang menjadi dirinya sendiri. Padahal bekerja di orang lain menyiapkan masa depan orang. Kalau bekerja sendiri, walaupun hasilnya cuma 100.000 satu minggu, tetap aja direktur. Betul atau tidak? Oke, hari ini kita akan belajar kesadaran. Lanjutan dari yang kemarin. Kenapa saya setiap kali mau ngasih kajian,
saya selalu minta dihubungkan ke alam tinggi. Dalam hening saya membaca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karena saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya serahkan diri saya seutuhnya supaya apa yang saya sampaikan bukan pikiran saya, bukan hawa nafsu saya, tetapi pikiran dan keinginan Sang Pencipta yang merencanakan kita semua. Dan saya pastikan kalau kita menghubungkan diri kepada Dia yang Maha Luas, maka semua orang ada di tempat ini akan terlayani semua kebutuhan. Itu hebatnya Dia yang Maha Tahu. Datang ke sini saya juga tidak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba saya berbicara apa? Itu yang namanya resonansi. Dibangkitkan kecerdasannya. Oleh karena itu, kita bersyukur berada di sini. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kesadaran ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu, tiba-tiba hari ini saya ingin berbicara ini. Intuisi saya ingin bicara ini. Kita sering sekali mendengarkan kata-kata dari orang biasanya yang mau ceramah, mau nasihatin orang lain, biasanya pakai statement sampaikan walaupun satu ayat. Ini judul ini sebetulnya saya ambil dari satu hadis. Hadis riwayat Bukhari. Persisnya hadisnya tidak begini. Nanti akan kita baca persisnya hadisnya. Karena judul ini cuman diinspirasi oleh hadis. Jadi saya ingat diri saya. Karena saya dari kecil dibesarkan di lingkungan agama yang sangat ketat. Ayah saya adalah seorang pemuka agama. Ya, kalau dari kecil itu kalau nggak ada yang ceramah di masjid, ya udah ceramah saja. Dan untuk menutupi kelemahan ilmu saya yang sedikit itu, biasanya saya pakai dalil, sampaikan ilmu walaupun satu ayat, sehingga orang tenang. Jadi walaupun pengetahuannya sedikit, karena sudah ada dalilnya, saya berlindung di balik dalil itu. Dulu saya begitu. Makanya saya tidak akan menceritakan orang lain, saya cerita saya dulu. Sekarang ya sudah sedikit berbeda. Saya dulu kalau mendengar kata ayat, yang terpikir oleh saya itu tuh Bismillahirrahmanirrahim satu ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin satu ayat, Ar-Rahmanirrahim satu ayat, gitu pikiran saya dulu begitu. Mungkin sama ya, karena Quran isinya kan cuma dua, surat dan ayat. Quran itu isinya dua, surat dan ayat. Dan kita pun jarang menyadari kenapa Quran oleh leluhur kita diberi nama surat. Jarang bertanya. Kalau saya bertanya terus, saya itu punya buku bodoh namanya itu. Jadi buku bodoh itu daftar pertanyaan saya. Apa saya yang kelihatan saya tanya itu. Hujan saya tulis, kabut saya tulis. Bahkan ada mobil tulisan di situ 16 klep, ada tulisan di situ. 16 valve saya tulis itu. Pokoknya kalau saya apa saya yang kelihatan saya tulis. Dan saya mulai mengajari diri saya dari pertanyaan. Karena saya percaya setiap saya bertanya kepada semesta, pasti semesta akan mengalirkan jawaban lewat apa saja. Karena semesta punya mekanisme sendiri untuk mengalirkannya. Makanya bagi saya bertanya itu seperti melemparkan kail, ada umpannya ke laut. Ada harapan untuk mendapatkan ikan daripada tidak bertanya sama sekali. Jadi saya bertanya tuh dari kecil, senang sekali. Saya bertanya dari kecil, senang sekali. Makanya saya tanya iman itu apa, Islam itu apa. Saya nanya. Dan ternyata dapat jawaban daripada yang tidak pernah bertanya. Itu cara belajar saya. Jadi ternyata ayat itu bahasa Arab, artinya adalah tanda. Jadi sebetulnya ya, Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada kita hadis resminya begini. Sampaikan dariku walaupun hanya satu tanda. Itu lengkap hadisnya begitu. Ulangi ya. Sampaikan dariku walaupun satu tanda sebetulnya. Nah, kita kembali lagi kepada tugasnya para rasul, tugasnya para nabi.
Apa sih sebetulnya tugasnya para nabi dan rasul? Yuk kita tetapkan kembali. Tugasnya para rasul, para nabi itu ternyata mengajak manusia kembali kepada Allah. Setuju? Di Quran dikatakan, "Ud'u ila sabili rabbika." Ud'u ila sabili rabbika. Undanglah manusia ke jalan Tuhannya. Undanglah manusia ke jalan Tuhanmu, begitu. Para rasul, para nabi tidak akan sukses mengundang manusia ke jalan Tuhan kalau mereka tidak mengenalkan Tuhan. Oleh karena itu ajaran pertama yang disampaikan oleh mereka adalah ajaran tentang bagaimana cara mengenal Tuhan. Itu ajaran pertama. Sampai Nabi Muhammad mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Dan saya bisa buktikan semua nabi, semua rasul di Quran tidak ada yang mengawali perjalanan agamanya lewat jalan syariat. Semua lewat jalan ma'rifat. Dan ma'rifat bukan tingkatan tertinggi dari ilmu. Ma'rifat itu adalah ilmu awal supaya kita benar bersyariat. Bukankah Nabi Muhammad sebelum sholat Isra Mi'raj dulu? Betul? Bukankah Nabi Musa sebelum sholat beliau juga diundang dulu oleh Allah di Al-Muqaddasi Tua? Bukankah Nabi Ibrahim sebelum mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, beliau pun mencari Tuhan dulu? Semua nabi begitu. Itu ilmu awal yang diajarkan oleh mereka. Dan lucunya sekarang ini dianggap ilmu tertinggi, padahal ini ilmu awal supaya kita benar beragama, supaya benar bertauhid. Kalau kita mengikuti jejaknya mereka, kita akan kebagian akhlaknya mereka. Dan kenapa kita tidak kebagian akhlaknya? Karena terbalik belajarnya. Jadi sampaikan dariku walaupun satu tanda. Clear? Oke. Nah ini dipahami secara dangkal. Cuma tahu dikit untuk berlindung di balik ketidaktahuannya, pakailah itu sebagai bempernya supaya orang lain tidak menggugat. Ketika, aduh, Anda baru tahu sedikit aja sudah keluar-keluar di mimbar, sampaikan walaupun satu ayat. Ada bempernya untuk membenarkan dirinya. Padahal secara logika, perhatikan saya, kalau orang yang ilmunya sedikit bicara di publik, bukankah sedikit ilmu itu sangat berbahaya? Satu, bisa salah persepsi. Dua, bisa salah proyeksi. Yang ketiga, ilmunya tidak integral, tidak komprehensif. Karena orang yang ilmunya sedikit, sudut pandangnya sempit. Kalau orang yang sudut pandangnya sempit kan biasanya gampang menyalahkan orang lain, apalagi ketika orang lain berbeda dengan dirinya. Makanya lihat ciri orang yang sempit ilmunya, apapun gelarnya, kalau bagi saya, kalau masih menyalahkan orang lain, sebetulnya itu tanda belum kemana-mana itu. Makanya kalau saya ngecek orang ilmunya tinggi atau tidak, gampang, suruh joget. Iya. Makanya kalau ada acara-acara, saya kasih mic, suruh nyanyi. Selalu saya kasih musik, joget. Nah, itu aja. Dari situ saya bisa baca ilmunya sampai mana. Dari joget aja. Iya, banyak yang tidak percaya. Tanya tuh sama jamaah saya. Selesai joget saya kasih tahu, ilmu kamu sampai sini, ya, sabar kamu sampai sini, kelihatan. Karena kalau musik dengan tubuh itu tidak seirama, berarti hidupnya belum seirama. Dia belum bisa mengalir dengan aliran kosmik. Belum bisa menari dalam kehidupan ini. Jadi kalau joget aja kaki berat digerakkan, lagi joget kayak orang ayan, senyum juga enggak, wah jelas masih berat di sininya. Karena orang joget itu harusnya kan rileks, betul nggak? Senyum, menikmati musik, gerakannya alami, kan gitu. Kalau gerakannya dibuat-buat, wah itu tandanya hidupnya masih dibuat-buat. Itu tergambar, nggak main-main. Ulangi lagi, sampaikan dariku walaupun satu tanda. Itu pesan Rasulullah. Siapa Rasul itu? Bukankah mereka itu adalah orang yang layak untuk kita ikuti? Bahkan kita sering berdoa, Allahumma rabbana bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Suka doa itu? Suka doa itu? Suka, ngerti? Nah itu. Ya bagaimana Allah mau kasih? Allah malah bingung, sebetulnya kamu itu ngerti nggak yang kamu ucapkan? Enggak Allah, ya apalagi aku yang diminta, bingung aku juga. Jadi kita itu sering bikin Allah bingung. Allahumma rabbana bima anzalta, ya Allah Tuhanku,
Aku beriman kepada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Allahumma robbana amanna bima anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada yang engkau turunkan kepadaku. Kan pertanyaannya, apa yang sudah diturunkan Allah kepadamu? Sudah dapat apa? Kok tiba-tiba kita mengatakan, ya Allah, aku beriman kepada yang engkau turunkan kepadaku. Udah dapat apa emang? Kalau Nabi Musa ketika minta melihat Tuhan, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Kemudian Tuhan bilang, yes Musa, aku akan bertajalli di puncak kesadaranmu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Saat itu kemudian Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku datang kembali kepadamu, aku kembali kepadamu, dan inilah awal aku beriman. Ada yang bisa diimani oleh Musa, karena apa? Allah sudah bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Pertanyaannya bagi kita, kapan Allah bertajalli di puncak kesadaranmu? Kok tiba-tiba kamu mengatakan Allahumma robbana amanna bima anzalta? Karena orang lain baca itu, ya sudah, semua kumpulan doa robbana apalkan. Apalagi karena nanti malam saya kebagian berdoa. Banyak yang saya pesen, ayah saya kebagian berdoa, kebetulan ada acara riungan di masjid saya, terus minta dibuatkan sama ayah. Tidak. Ya apa yang saya ucapkan kan belum kamu alami. Kamu nanti mengucapkan yang kamu tidak alami, nggak nyambung, nanti doamu garing. Allahumma robbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'as syahidin. Aku adalah pengikut para rasul, dan jadikanlah aku orang-orang yang selalu menyaksikan. Saya berani mengatakan doa itu. Kenapa? Ya sedikit-sedikit mengalamilah. Makanya saya berani mengatakan faktubna ma'as syahidin, jadikanlah aku orang-orang yang selalu menyaksikan. Karena sebetulnya apa yang disaksikan para nabi, para rasul bisa disaksikan oleh kita juga, karena kita juga kebagian kalau kita mengikuti metodenya, caranya. Paham sampai sini? Nah, pelan-pelan nih ngajinya, kecepatannya sekarang diturunkan 3 km per jam. Nih, turun lagi, karena ini bahaya supaya masuk ya, nanti diulang-ulang. Jadi tugasnya para nabi dan para rasul itu, tugas utamanya adalah mengajak manusia kepada Allah, kepada Tuhan, dan setelah itu ya, itu visinya. Misinya yang dilakukan apa? Misinya adalah mengajarkan manusia supaya mengenal Tuhan. Ada satu dialog bagus sekali di Quran surat Al-Baqarah. Dialognya begini. Nabi Musa itu menyuruh umatnya, lagi ceramah nih Nabi Musa, lagi ceramah kayak gini nih, kalian pada iman ya sama Tuhanku, pada Allahku, gitu. Dan kemudian umatnya Musa itu berkata begini, wa idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narawha jahratan fa akhadathum sa'iqah wa antum tanzurun tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Itu dialog, kalau saya dulu baca dialog itu tuh sampai nangis. Kenapa? Hai Musa, bagaimana aku bisa beriman pada Allahmu itu kalau yang boleh lihat cuma kamu? Bagaimana aku bisa beriman pada Allahmu itu kalau saya nggak boleh lihat? Yang boleh lihat cuma kamu. Itu kan permintaan yang wajar, bukan? Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah 55. Baca nanti sampai di rumah. Kalian tuh bacanya kebanyakan, sampai 1 hari 1 juz. Gimana mengekstraknya pengetahuan seperti itu? Lalu apa yang dikatakan di situ? Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Dan kemudian orang ini yang berkata kepada Musa, hai Musa, bagaimana aku bisa beriman pada Allahmu sebelum aku bisa menyaksikan dia dengan terang, dengan jelas? Dan ternyata semua permintaan itu, semua undangan itu dikabulkan Allah. Lalu summa ba'atsnakum min ba'di mautikum, dan orang itu mengalami kebangkitan dari kematian kesadarannya. La'allakum tashkurun, dan kemudian jadi orang-orang yang bersyukur. Saya tanya, tahu artinya syukur? Tahu apa tidak? Ya kalau tidak bilang, Musa jelaskan. Syukur itu kebalikan daripada kufur. Tahu artinya kufur? Kufur itu artinya tertutup. Syukur kalau begitu, kalau kebalikannya berarti syukur apa? Syukur itu terbuka. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang sudah terbuka, sudah tidak lagi
terjebak oleh dualitas. Apapun yang terjadi, dia terima apa adanya. Itu syukur. Makanya syukur tadi terbuka. Datang orang yang menyayangi dia, terbuka. Datang orang yang menyakiti dia, terbuka. Dia menerima dua-duanya dengan cara yang sama. Itu syukur. Kalian syukurnya gimana? Naik pangkat, syukuran. Betul? Iya, turun pangkat, nggak ada. Makanya saya milih-milih sekarang kalau diundang. Ini syukuran dalam rangka apa? Naik pangkat, nggak datang. Sudah kebanyakan. Saya menunggu undangan yang turun pangkat, syukuran. Itu. Makanya saya kalau mau diundang ceramah milih-milih. Ini dalam rangka apa? Rumah baru ayah, nggak datang. Rumah ambruk, datang. Saya cuma ingin mengajarkan saja bahwa syukur itu bukan ketika kita mendapat sesuatu yang kita ingin. Dapat yang kita ingin, dapat yang tidak kita ingin, sudah terbuka. Itu syukur. Paham nggak sampai situ? Oke. Kembali lagi tadi. Tugasnya para nabi, para rasul apa? Mengajak manusia kembali kepada Allah. Makanya yang diajarkan pertama oleh mereka itu adalah bagaimana cara mengenal Allah. Clear sampai sini? Jadi sebetulnya yang disebut dengan tanda itu bukan ayat. Kalian boleh berbicara sesuatu kalau kalian sudah tahu tandanya. Tanda siapa? Ya tanda Allah. Orang yang belum bisa melihat tandanya ya masih buta. Orang buta ketika mulutnya terbuka, mata kolubnya masih tertutup, kan pasti yang disampaikan itu persepsi. Kalau yang disampaikan persepsi cuman apa kata orang, hanya diulang-ulang setiap kali ceramah, hasilnya apa? Hasilnya cuman mengulang-ulang yang sudah dia tahu. Bosan nggak? Bosan nggak? Jangan salahkan anak kita. Kalau anak kita disuruh, nak ngaji yuk, paling gitu aja. Sudah ada persepsi yang membatasi dia. Oke, mari kita lihat. Apakah arti dari ayat? Jadi ayat itu artinya apa? Tanda. Yuk kita bahas sedikit. Al-Quran isinya adalah surat dan ayat. Surat itu artinya pesan. Karena tidak mungkin ada surat kalau tidak ada pesan. Kalau ada surat berarti ada yang mau disampaikan. Jadi Allah sudah kasih surat sama kita. Terhormat gak? Terhormat. Surat langsung dari Allah. Berarti kita dikasih pesan. Pertanyaannya, apakah surat-surat dari Al-Quran itu sudah sampai pesannya? Apa sih pesan Al-Fatihah? Apa pesan Al-Baqarah? Apa pesan Al-Imran? Apa pesan Al-Maidah? Apa pesan An-Nisa? Apa pesan Al-An'am? Apa sih pesan Al-Ikhlas? Apa sih pesan Al-Falaq? Apa sih pesan Anas? Sudah masuk pesannya belum? Itu. Berulang-ulang kita baca tiap hari, pesannya belum sampai. Nah, di balik pesan itu ada isinya. Isinya itu adalah tanda. Jadi sebetulnya surat itu dikirim kepada kita. Allah sedang berpesan bahwa di balik Al-Quran itu ada aku. Clear? Makanya ada kata-kata bijak ya. Siapa yang melihat Quran dengan mata lahirnya, dia hanya melihat kata-kata. Siapa yang melihat Quran dengan pikirannya, dia hanya melihat pengetahuan. Tapi siapa yang melihat Tuhan dengan mata kolbunya, dengan segenap jiwanya, maka dia akan melihat Tuhan. Clear? Oke, pelan-pelan, ngajinya pelan-pelan supaya runut ya. Pertanyaannya, apakah tanda Allah itu? Ini belum masuk, saya nanti akan kasih banyak ayat hari ini. Kira-kira bisa ditebak gak? Apa sesungguhnya tanda Allah pada diri kita? Sudah tahu? Ya, tanda Allah pada diri kita ya Allah itu sendiri. Tanda Allah pada diri kita adalah Allah itu sendiri. Yuk kita buktikan perlahan-lahan ya. Supaya jelas saya sampaikan dulu hadisnya. Jadi dalam hadisnya dikatakan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Seorang Rasulullah, seorang Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain tidak mungkin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang belum dialaminya, belum dipahaminya. Saya pastikan itu. Karena ada ayat yang membatasinya nanti. Saya akan tunjukkan ayat. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Yuk, pertanyaannya sederhana. Nabi menyampaikan sesuatu kepada kita, tentu dialami dulu sebelum disampaikan. Harusnya kita pun sebelum menyampaikan sesuatu pada orang lain, alami dulu
apa yang dialami oleh Nabi. Setuju? Makanya malam yazuk lam ya'rif, yang tidak mengalami tidak akan paham. Jadi paham itu hanya lahir dari pengalaman. Jadi paham itu bukan dari baca buku, paham itu bukan dari baca kitab. Apalagi baca kitab hanya sekedar menggunakan pikiran. Kan yang keluar cuma sebatas pengetahuan. Itu yang menyebabkan perbedaan pendapat tidak bisa dibantah lagi. Jadi aja banyak pendapat. Pas saya jadinya berantem. Gitu. Kalau diikat oleh pengalaman, sekalipun kata-katanya berbeda, tidak akan ada perbedaan pendapat. Oke, lanjut dulu. Jadi hadis ini telah didangkalkan oleh kebanyakan orang dan telah menimbulkan satu kenyataan yang begitu mudahnya setiap orang untuk menjadi seorang pembicara dalam bidang agama, asal tahu satu ayat, besok-besok sudah menyampaikan. Nah, pendangkalan ini menurut saya harus